Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, gimana nih puasanya hari ini? Apakah lancar atau tidak? Terus sudah berapa kali kalian bolong? Ibu harap juga untuk kelas 5 harus puasanya full ya, sebulan penuh ya. Karena kalian sudah termasuk dewasa. Kelas 5 itu harus belajar full sebulan. Kecuali kalau misalnya lagi sakit, nggak apa-apa berbuka. Tapi kalau misalnya kalian sehat, terus kaliannya dalam keadaan baik-baik aja, harus diusahakan full ya dalam 1 bulan. Ibu sangat berapresiasi sekali bagi kalian yang sampai sekarang belum ada yang bolong puasanya. Nah, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar mencari volume apa? Bangun ruang apa? Ya, mencari volume bangun ruang 5 segi 3. Agar ibadah puasanya lebih berkah, jadi hari ini kita menuntut ilmu ya, harus sungguh-sungguh karena ini juga akan dilipat gandakan sama Allah nanti pahalanya karena menuntut ilmu. Jadi kalian harus memperhatikan penjelasan Ibu dengan fokus ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi baru. Karena kemarin kita sudah mencari volume 5 segi 3, 5 segi 4. Nah, sekarang ada materi baru yaitu mencari volume kerucut. Ada yang tahu tidak kerucut itu bentuknya seperti apa? Coba siapa yang tahu bentuk atau benda di sekitar kalian yang berbentuk kerucut? Benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk kerucut. Coba kira-kira apa ya? Topi caping. Ya, betul topi caping. Tahu nggak topi caping kayak gimana? Yang suka dipakai sama petani. Nah, itu juga berbentuk kerucut. Apalagi corong es krim. Siapa di sini yang suka es krim? Pasti pada tahu ya corong es krim bentuknya seperti apa. Nah, corong es krim juga sama. Itu bentuknya seperti kerucut. Nah, coba di sini Ibu ada contoh-contoh lainnya. Ada ini nih, yang pertama warna orange ini. Tahu nggak ini namanya apa yang suka ada di jalan? Ini disebutnya traffic cone ya. Ini tuh kayak pembatas jalan yang berbentuknya kon atau kerucut. Ada juga corong es krim, bentuknya kerucut. Ada lagi wortel nih, lihat wortel. Nah, ini nih topi caping yang tadi Ibu sudah sebutkan. Ini topi caping yang biasanya suka dipakai oleh petani. Ada topi ulang tahun, ada ini toa ya namanya ya. Pengeras suara ini juga sama berbentuknya kerucut. Ada gelas juga nih. Gelasnya kalian punya nggak? Gelas yang bentuknya kerucut seperti ini. Nah, ini adalah benda-benda yang berbentuk kerucut yang ada di sekitar kita. Coba siapa yang bisa menyebutkan benda-benda lain yang ada di sekitar kita yang berbentuk kerucut. Nah, udah paham ya sampai sini bentuk dari kerucut itu seperti apa. Kita lanjutkan lagi. Nah, hari ini pembahasan kita adalah mencari volume kerucut. Lihat di sini Ibu memiliki 2 gambar. Ada gambar A yang di sebelah kiri dan ada gambar B di sebelah kanan. Gambar A, siapa yang masih ingat? Gambar A ini bentuknya apa? Ya, betul. Ini bentuk tabung. Ada yang masih ingat atau udah lupa? Ini materi minggu-minggu kemarin ya kita sudah membahas mengenai tabung. Nah, gambar A ini berbentuk tabung, sedangkan gambar B ini berbentuk apa tadi? Kerucut. Nah, coba lihat. Ibu memiliki 2 buah bangun ruang. Yang pertama ada tabung dan yang kedua ada kerucut. Di mana kedua bangun ruang ini memiliki alas dan tingginya yang sama. Coba sekarang Ibu tanya. Alas tabung dan alas kerucut ini bentuknya apa kira-kira? Iya, bentuknya lingkaran ya. Lingkaran ini tidak memiliki sudut berbeda kayak segitiga, segi 4 ya. Ini alasnya berbentuk lingkaran. Apa nih bedanya antara tabung dengan kerucut? Lihat, sama seperti
materi-materi sebelumnya, kalau misalnya tabung, lihat dia memiliki alas dan juga memiliki atap, sedangkan kerucut dia hanya memiliki alasnya saja ya. Sedangkan atapnya berbentuknya sudut nih, ada sudutnya. Nah, kalau tabung memiliki dua dua lingkaran atau memiliki alas dan atap, kalau misalnya kerucut dia hanya memiliki alas saja. Tingginya dari mana? Nah, tingginya dari alas ini sampai ke atap. Ini disebut tinggi. Kalau misalnya dari kerucut, maaf. Kalau dari kerucut, tingginya yang mana? Dari alas sampai ujung sudut ini. Yang atas ini ya, ini disebut tinggi kerucut. Nah, kalau minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar mencari volume tabung, ada yang masih ingat nggak cara mencari volume tabung? Coba buka lagi bukunya. Cara mencari volume tabung. Volume tabung itu, Ibu ulas sedikit ya. Mencari volume tabung itu rumusnya luas alas dikali tinggi. Ini adalah volume tabung. Sekarang kita lihat alasnya. Alas tabung ini tadi berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Mencari luas lingkaran rumusnya apa? Coba yang kemarin ada huruf V-nya tuh, rumusnya tuh. Pinter. V dikali R kuadrat. R kuadrat di sini artinya bukan R dikali 2 ya, tapi R dikali R atau jari-jari dikali jari dikali T. T di sini adalah tinggi tabung. Tinggi tabung yang tadi dari alas sampai atap. Ini disebut volume tabung. Ulangi lagi, volume tabung itu rumusnya apa? Luas alas dikali tinggi. Tapi kita harus paham dulu alasnya di sini berbentuk apa. Jangan sampai P kali L. Kira-kira kalau panjang kali lebar itu luas alas rumus apa? Rumus mencari luas apa? Ya, betul. Rumus mencari luas persegi panjang. Kalau misalnya luas alasnya panjang kali lebar. Tapi kalau ini untuk mencari lingkaran, rumus mencari luas alasnya adalah pi kali jari-jari dikali jari dikali tabung dikali tinggi tabung ya. Pi-nya itu kemarin Ibu sudah jelaskan ada 2. Kalian bisa menggunakan berapa? 22/7 atau kalian bisa menggunakan 3,14. Kapan nih kalian menggunakan V-nya yang 22/7 atau 3,14? Kalian lihat dulu. Jari-jari yang diketahuinya harus kelipatan atau perkalian 7 agar memudahkan kalian ketika membagi dengan angka 7 di sini ya. Tapi kalau misalnya selain perkalian 7, kalian bisa menggunakan 3,14. Paham ya sampai sini ya? Ini Ibu mengulangi materi sebelumnya. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang bisa menentukan bagaimana cara mencari volume kerucut? Nah, dari volume tabung di sini. Coba, prakteknya sama seperti minggu-minggu lalu yang telah Ibu jelaskan. Ibu langsung kasih contoh saja ya, ngasih penjelasan saja ya. Jadi misalnya kita akan mempraktekkan nih, kita membuat 2 buah bangun ruang yang satu bentuknya tabung, yang satu bentuknya kerucut. Nah, memiliki alas dan tingginya yang sama. Ingat ya, harus sama tinggi dan alasnya. Anggap saja luas alasnya, jadi sudah diketahui luas alas lingkaran di sini misalnya luas alasnya 30 cm. Kerucut juga sama 30 cm. Sedangkan tingginya misalnya tabung tingginya 10 cm, kerucut tingginya 10 cm. Nah, karena alas dan tinggi dari kedua buah bangun ruang tersebut sudah sama, maka kita bisa menentukan bagaimana cara mencari volume kerucut. Caranya bagaimana? Nah, siapa yang bisa tebak ya? Jika Ibu memberikan atau jika Ibu mengisi penuh kerucut ini dengan pasir, nih sama Ibu diisi pasir secara penuh nih. Nih sama Ibu kasih pasir secara penuh di kerucutnya, sedangkan di tabungnya masih kosong.
Ibu di sini taruh pasir secara penuh, terus Ibu tuangkan nih ke dalam tabung. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira pasir yang Ibu masukkan ke dalam kerucut, kira-kira bisa memenuhi volume tabung tidak? Coba, atau siapa yang bisa memberikan jawabannya kalau misalnya pasir yang Ibu tuangkan ke dalam tabung ini bisa memenuhinya sampai mana? Apakah sepertiganya, apakah setengahnya, apakah sudah full? Ya, betul. Ini sama ternyata prakteknya dengan minggu-minggu yang lalu. Jadi ketika Ibu menuangkan pasir yang terisi penuh di dalam kerucut, kemudian Ibu tuangkan ke dalam tabung, ternyata tabung ini hanya terisi sepertiganya saja dari pasir yang ada di kerucut. Berarti berapa kali nih agar volume tabung ini terisi penuh, agar bangun ruang tabung ini terisi penuh? Ya betul, jadi Ibu harus menuangkan pasir yang ada di dalam kerucut ini sebanyak 3 kali agar terisi penuh ya, biar sama. Nah, oleh karena itu, jadi volume kerucut ini ternyata hanya 1/3-nya dari volume tabung. Terus kalian tadi sudah tahu volume tabung itu cara menghitungnya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas di sini adalah luas alas dari bentuk lingkaran. Oleh karena itu, mencari volume limas berarti sangat mudah. 1/3-nya dari volume tabung. Nah, 1/3-nya dari volume tabung. Karena tadi ketika kita sudah praktekkan, ternyata pasir yang sudah Ibu isi penuh di dalam kerucut, ketika dituangkan ke dalam tabung hanya terisi 1/3-nya saja. Jadi, kenapa volume limas itu rumusnya 1/3 kali volume tabung? Karena hanya mengisi 1/3 bagian dari volume tabung. Terus sekarang kita bisa uraikan ini dari mana volume tabungnya. 1/3 dikali, tadi kalian sudah ketahui bahwa volume tabung itu rumusnya luas alas dikali tinggi. Ya, tinggi. Nah, sama dengan 1/3, masih masukin lagi 1/3-nya, luas alasnya. Lihat, kerucut sama tabung alasnya sama atau beda bentuknya? Sama ya, bentuknya berbentuk apa? Lingkaran. Karena bentuknya sama lingkaran, maka mencari luas lingkaran tadi rumusnya apa? V dikali R kuadrat. Ingat ya, R kuadrat di sini R dikali R atau jari-jari dikali jari-jari. Misalnya jari-jarinya diketahuinya 3, jadi 3 dikali 3 maksudnya ya. Jadi 3 kali 3 berapa? 9, bukan 3 dikali 2. Bunda, ini kan 2, jadi jari-jarinya dikali 2, bukan jari-jarinya 3 dikali 2 hasilnya 6, bukan ya. Nanti jawaban kalian akan berbeda. Kalau misalnya dikali dengan bilangan itu sendiri sama dikali 2 bakalan beda ya. Jadi ingat, jari-jari di sini harus dikuadratkan. Jadi jari-jari dikali jari-jari. Kalau misalnya diketahui jari-jarinya 10 berarti 10 dikali 10. Udah. Dikali tinggi kerucut ya. Sudah deh. Jadi ini adalah rumus mencari limas. Wah, ternyata gampang ya mengingat rumus mencari volume. Kok limas salah? Volume kerucut salah. Jadi ini adalah rumus mencari volume kerucut. Ternyata sangat gampang ya. Jadi 1/3-nya dari volume tabung. Nah, jadi kalian harus ingat-ingat dulu nih volume tabung itu rumusnya apa. Intinya, bangun ruang itu baik limas segitiga, limas segi 4 ataupun kerucut, pasti rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi bangunan itu sendiri, bangun ruang itu sendiri. Nah, kalau misalnya 5 segitiga berarti luas alasnya, kalau 5 segitiga berarti alasnya berbentuk apa? Segitiga. Berarti 1/3 dikali alas kali tinggi dibagi 2 dikali 5 segitiga. Kalau misalnya 5
5 segi 4. Kemarin kita sudah belajar 5 segi 4. Berarti luas alasnya diganti. Bukan alas kali tinggi lagi. Kalau 5 segi 4, karena alasnya berbentuk segi 4, maka mencari luas segi 4 adalah panjang kali lebar ya. Kalau sekarang kerucut, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya harus mencari luas alas lingkaran, yaitu V kali R kuadrat. Jadi rumusnya ternyata semuanya sama seperti ini. Mau 5, mau apa lagi? Kemarin tuh 5 segi 3, 5 segi 4, dan juga kerucut. Rumusnya sama, jadi 1/3 bagiannya ternyata volumenya itu ya. Seperti itu, ngerti sampai sini? Lihat, di sini ada V. V itu artinya volume, R itu artinya jari-jari, dan T itu adalah tinggi kerucutnya. Nah, coba Ibu mau tanya lagi. Siapa tahu ada yang sudah lupa. Menentukan jari-jari dan juga diameter. Nah, ya. Coba. Kalau misalnya dari titik tengah ini, Ibu tarik garis sampai ujung sini, disebut jari-jari atau diameter? Ya, betul. Ini disebut jari-jari karena setengahnya. Tapi kalau Ibu tarik garis dari ujung sini sampai ujung sini, ini dinamakan apa? Diameter. Sekarang, siapa yang tahu? Kalau misalnya jari-jarinya 2, diketahui jari-jarinya 2, berapa diameternya? Jadi setengahnya ini adalah 2 cm. Berarti kalau full dari sini sampai sini berapa diameternya? Pinter, 4 cm. Tahu, sekarang Ibu balik. Berapa jari-jarinya jika diketahui misalnya diameternya adalah 10 cm? Berarti setengahnya dari 10 berapa jari-jarinya? 5 cm. Pinter. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, ini rumusnya. Kalian baru mengetahui rumus mencari kerucut. Sekarang kita lanjutkan, Bu, gimana cara menghitungnya? Nah, sekarang kita lihat. Tentukan volume kerucut di samping ini. Lihat. Kerucut ini alasnya berbentuk lingkaran. Dan ini adalah keterangan tingginya. Tadi rumusnya apa? 1/3 dikali, karena luas alasnya lingkaran, maka rumusnya V dikali jari-jari dikali jari-jari dan dikali tinggi kerucut ya. 1/3 dikali, lihat jari-jarinya di sini berapa? Karena di sini jari-jarinya 7, perkalian 7, maka kita gunakan V-nya yang mana agar gampang? 22/7 itu 3,14? Ya, pinter. 22/7. Jadi V-nya di sini kita simpan 22/7 dikali jari-jarinya 7 dikali jari-jarinya 7 dikali tinggi kerucutnya berapa di sini? 12. Pinter. Lanjutin lagi. 1/3-nya tulis lagi di bawah. 1/3 dikali 22/7 dikali, nah ini kalikan dulu ya. 7 kali 7 berapa? 49 dikali 2 kali 12 ya. Nah, udah kayak gitu, gimana lagi? Nah, udah itu, kita lanjutin lagi. 1/3 dikali, kita selesaikan dulu ini luas, apa ini? Luas lingkarannya ya, luas alas lingkarannya. 49 dibagi 7 berapa? 49 dibagi 7? 49 dibagi 7 hasilnya 7, karena 7 kali 7 hasilnya 49. Caranya gini ya, 49 ke bawah ini dibagi, 49 dibagi 7 hasilnya 7, simpan di atas. Nah, hasilnya dikali dengan pembilang. 22 dikali 7 hasilnya 154. Dikali, awas jangan ketinggalan nih si tingginya. Karena kalau kalian kurang teliti nanti
tingginya nggak ke bawah, nanti nggak kehitung. Terus lagi 1/3 dikali, sekarang kita kalikan 154 dikali 12. Hasilnya 1848. Ini kalian hitung secara bersusun ya, perkalian bersusun ya. Nah, terus udah ini gimana caranya? 1848 dibagi 3. Kayak ini lagi caranya kayak tadi yang pertama. 49 dibagi 7. Ini juga sama. 1848 dibagi 3 hasilnya 616. Hasilnya baru dikali dengan pembilang. 616 dikali 1 hasilnya tetap 616. Karena volume maka satuannya harus kubik, sentimeter kubik. Kubik itu pangkatnya 3. Kalau pangkatnya 2 itu adalah persegi namanya ya. Jadi ini 616 kubik. Ngerti sampai sini? Coba perhatikan lagi. Takutnya ada yang belum ngerti. Jadi ketika kalian sudah masukkan rumusnya, terus kalian masukin angkanya 1/3 dikali, karena di sini jadinya 7, maka kita menggunakan V-nya yang 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tingginya berapa di sini? 12. Turunkan lagi 1/3-nya. 1/3 dikali 2, 2/7 dikali 7-nya dikali 7. Biar lebih memudahkan. 7 dikali 7 hasilnya 49 dikali 12. Jangan lupa ya, 12-nya tetap harus di bawah, jangan sampai tertinggal. Karena kemarin juga ketika kalian mengerjakan yang 5 segi 3, 5 segi 4, banyak yang kurang teliti, jadi tingginya nggak ke bawah, nggak kehitung. Lanjutin lagi, 1/3 dikali 154 hasil dari mana? 154 ini hasilnya dari sini. 49 caranya dibagi ke penyebut. 49 dibagi 7. Hasilnya berapa? 7 kali berapa yang hasilnya 49? Ya, betul. 7. Simpan di atas. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya baru kalian kalikan. Kalau tadi ke bawah itu dibagi, nah sekarang ke atas atau pembilangnya itu kalian kalikan. 22 dikali 7 hasilnya 154 dikali tinggi kerucutnya. Jangan lupa. Nah setelah itu 1/3-nya tetap ditulis dikali, baru sekarang kalian kali dulu ini. 154 dikali 12 hasilnya 1848. Kalian gunakan perkalian yang bersusun kayak gini, yang 154 dikali 12. 2 kali 4 8. 2 kali 5 10. Nolnya disimpan di bawah, satunya disimpan di atas. 2 dikali 1 2 tambah 1 3. 1 kali 4 4. 1 kali 5 5. 1 kali 1 1. Kemudian kalian jumlahkan. Ibu yakin pasti kalian sudah hafal ya, udah hafal, sudah paham dan sudah bisa ya mengerjakan perkalian bersusun seperti ini ya. Ini materi dari kelas 2 juga sudah diajarin kan, kelas 3, kelas 4, pasti sekarang kelas 5 kalian sudah pandai mengkalikan bersusun ini. 8, 0 ditambah 4, 4, 3 ditambah 5, 8, dan ini 1, jadi hasilnya 1848. Setelah diketahui hasilnya, kemudian kalian seperti yang ini lagi. Bagi lagi 1848 dibagi 3 menggunakan bagi kurung. Ya. Menggunakan bagi kurung. 1848 dibagi 3. 18 dibagi 3, berapa hasilnya? 6, simpan di atas. 6 dikali 3 hasilnya berapa? 18. Kurangkan. Ini 8 dikurangi 8, 0, 1 dikurangi 1, 0, berarti turunkan ya angka 4. 4 dibagi 3, bisa tidak? Bisa. Berapa hasilnya? 1, Bu. Tapi masih ada sisa, nggak apa-apa. Jangan dihiraukan yang sisanya. Tulis saja 1 dikali 3, 3.
baru dikurangkan lagi. 4 dikurangi 3, 1. 1 dibagi 3 bisa tidak? Tidak. Turunkan angka selanjutnya, yaitu di sini angka 8. 18, aduh, 18, jelek yang tulisannya. 18 dibagi 3, 6. 6 dikali 3, 18. 18 dikurangi 18, hasilnya 0. Nah, jadi hasilnya 616. Setelah dibagi, kemudian kalian hasilnya dikali sama pembilang. 1 dikali 616, hasilnya tetap 616. Dan jangan lupa ditulis satuannya, sentimeter. Karena volume, maka satuannya itu kubik ya, jadi pangkat 3. Mengerti ya sampai sini ya? Nah, jadi di sini tuh kuncinya yang pertama kalian hafal rumus luas alasnya. Yang kedua, kalian harus pandai juga perkalian susun seperti ini dan juga harus pandai juga bagi kurung ya. Nah, kalau kalian sudah menguasai ini, pasti sangat mudah untuk mengerjakannya. Nah, selanjutnya di sini ada soal nih, tugas kalian di rumah. Di sini sudah ada keterangan. Nomor 1 dan nomor 2, V-nya menggunakan 22/7. Jadi kalian nggak harus bingung lagi. V-nya mau yang mana ya? 22/7 apa 3,14? Nah, tidak usah bingung lagi. V-nya sudah diketahui, sudah disebutkan. Kalau nomor 3 dan 4, V-nya menggunakan 3,14. Tapi tugasnya tidak usah semua. Ibu hanya menugaskan kalian nomor 2 dan nomor 4 saja ya. Nomor 2 dan nomor 3 saja deh. Nomor 2 dan nomor 3 ya. Nah, jadi tugas kalian nomor 1 dan nomor 2. Berarti nomor 1 V-nya menggunakan 22/7. Salah. Bukan 1 dan 2. Mulai lagi. Nomor 2 dan 3. 2 dan 3 ya. Nomor 2 V-nya menggunakan 22/7 dan nomor 3 menggunakan 3,14. 2 dan nomor 3 ya. Tugas kalian adalah nomor 2 dan nomor 3. Ingat rumusnya yang tadi 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Luas alasnya karena di sini lingkaran, karena itu luas alasnya menggunakan rumus luas alas mencari lingkaran, yaitu V dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, lihat, karena di sini nomor 2 itu yang diketahuinya diameter atau jari-jari? Diameter ya. Maka kalian cari tahu jari-jarinya berapa. Berarti setengah dari diameter ini berapa ya. Kalau nomor 3 ini udah langsung diketahui jari-jarinya berapa. Nah, nanti untuk kedepannya ketika nanti kalian ada ulangan akhir tahun atau nanti kalian ujian nasional kelas 6. Nah, kalian harus lebih teliti lagi. Bukan berarti di sini karena 14, maka kalian tulis jari-jarinya 14. Lihat dulu garisnya. 14 ini tuh dari mana? Apakah disebut jari-jari atau diameter ya? Dan ini soal yang terakhir. Nih, coba lihat. Sebuah kerucut memiliki alas seluas 176. Tentukan volume kerucut tersebut jika tingginya. Nah, karena tadi rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Artinya 1/3 luas alas ini artinya lingkaran kan ya? Pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Nah, tapi di sini di nomor 1 luas alasnya sudah diketahui 176. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet lagi. V-nya berapa, dikali jari-jarinya berapa, enggak. Berarti langsung saja nomor 1 mah. 1/3 dikali luas alas ini udah langsung diketahui, kalian nggak harus ngitung lagi. Jadi langsung 176 dikali tingginya berapa ini? 18. Jadi ini sangat mudah ya. Lebih memudahkan kalian. Jadi nggak harus ngitung lagi V dikali jari-jari dikali jari-jari. Jadi ini tinggal 176 dikali 18 hasilnya berapa, terus dibagi 3, udah diselesai. Ya, nah soalnya tadi nomor 2, nomor 3, dan ini nomor 1 dan juga nomor 2 ya. Jadi ada 4 soal untuk hari ini ya, tugasnya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang masih belum mengerti, kalian bisa mengulanginya lagi video penjelasan dari Ibu ini.
atau kalian bisa langsung tanya di WA ya, ke Ibu Japri ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.